Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak semuanya. Siap? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak sekalian. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Jadi anak-anak sekalian, sebelumnya saya mau absen dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah sudah ya. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Materi pertama, pada bab pertama materi tentang yang tahu materi tentang ayo belajar Al-Quran ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh anak-anak sekalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat satu, terbiasa membaca Al-Quran dengan tertil. Dua, menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi pemahaman makna Quran surah An-Nas dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Yang keempat, menyebutkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Yang kelima, membaca Quran surah An-Nas dengan tertil. Yang keenam, menunjukkan hafalan Quran surah An-Nas dengan lancar, dan yang ketujuh, membaca huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf ya. Baik, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh kembali, kita melihat kembali beberapa peta konsep yang telah disusun pada materi ayo belajar Al-Quran ya. Bisa kita lihat ada materi, beberapa cabang materi yang akan kita kerjakan, mulai dari membaca, hafal, ada beberapa pesan pokok, ada huruf hijaiyah bersambung dan makharijul huruf. Kemudian kita mengarah ke bawah, tertulis surah An-Nas, kemudian keterangan, ada manusia, ada madaniyah, ada 114 dan ada 6 ayat ya. Nanti kita akan ketahui beberapa keterangan lebih lanjut terkait tentang materi kita pada hari ini. Adapun pesan pokok yang bisa kita dapatkan insyaallah, bacaan An-Nas dan berdoa, kemudian Allah Maha Pelindung, berlindung kepada Allah manusia yang lemah. Ya, itulah beberapa konsep daripada pembelajaran kita pada hari ini. Aku senang membaca Al-Quran. Oke, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya silakan perhatikan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Apa yang bisa kalian dapatkan? Ya. Apa yang gambar apa yang sesuai dengan pengamatan kalian? Ya, kita bisa melihat bahwa ada gambar 1.1 di sana. Terlihat suasana belajar surah An-Nas. Terlihat anak-anak dengan semangat mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian pada gambar 1.2 kita melihat anak-anak, para siswa dan siswi menyetor hafalan kepada Bapak Guru, kepada Ustaznya ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa sama atau sesuai dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Baik, sekalian, ada kata-kata mutiara yang mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Ayo belajar Al-Quran. Al-Quran kitab suci umat Islam. Sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
ini ya. Ini hadis daripada Rasulullah SAW. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi kita, silakan perhatikan beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama, tahukah kalian surah An-Nas? Ya. Adakah di antara kalian yang bisa membaca surah An-Nas? Ya. Siapa yang sudah hafal surah An-Nas? Apa saja pesan-pesan pokok surah An-Nas? Nah, mari kita pelajari bersama. Oke? Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa nanti terjawab ketika kita melaksanakan atau mengikuti dengan baik pembelajaran kita pada hari ini. Bagian A, membaca surah An-Nas. Sebelum kalian membaca, jangan lupa membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu ya. Sebelum kita membaca surah An-Nas, kita membaca basmalah dan surah An-Nas membaca basmalah terlebih dahulu. Bacaan ta'awudz seperti ini ya. Perhatikan anak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan basmalah bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekarang ayo kita baca bersama-sama surah An-Nas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisa diperhatikan ya. Jadi cara membaca surah An-Nas harus dengan benar ya. Sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya ya. Baik anak-anak sekalian, semuanya sudah bisa baca surah An-Nas? Iya. Ayo coba ikuti dulu. Mudah-mudahan nanti bisa hafal bagaimana cara membaca surah An-Nas dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Binnas. Oke. Malikin nas. 1, 2, 3. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi silakan diulang-ulang ya surah An-Nasnya sampai mudah-mudahan kita bisa hafal ya. Dengan cara mengulang-ulang bacaan dari Pak Guru ya. Jadi saya ulang lagi, silakan nanti diputar video ini berulang-ulang sampai anak-anakku sekalian bisa hafal dengan bacaan yang benar. Oke, kita ulang lagi satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di berapa ayat surah Nas? Ada 6 ya. Jadi surah An-Nas memiliki 6 ayat ya. Oke anak-anak sekalian, perhatian. Oke, perhatian ya. Jadi kita lanjutkan materi kita ya. Jadi sebelum kita melihat keterangan daripada surah An-Nas
penjelasan-penjelasan tentang surah An-Nas, mari kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Ya, bernyanyi dimulai. Nah. Oke, selesai. Sekarang kita masuk pada penjelasan materi tentang surah An-Nas ya. Surah An-Nas adalah surah ke-114 ya. Jadi surah ke-14 dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dan surah An-Nas adalah surah ke-114. Surah terakhir di dalam Al-Qur'an. An-Nas artinya apa? Manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat sebagaimana yang sudah kita baca bersama tadi ya. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Oleh sebab itu surah ini tergolong surah Madaniyah ya. Dikatakan surah Madaniyah karena surah ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Kemudian manusia harus memohon perlindungan dari godaan setan dan keburukan. Kemudian manusia berlindung kepada Allah SWT dari golongan setan, dari godaan setan dan keburukan. Allah SWT Tuhan yang Maha Pelindung. Surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan berangkat ke sekolah ya. Oke, bisa dipahami pesan-pesan pokok yang bisa kita dapatkan dari surah An-Nas ya. Oke, untuk sekian dulu penjelasan tentang surah An-Nas. Jadi insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang huruf-huruf hijaiyah bersambung. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.